teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, happy. Benvenuto Benji. Siapa itu Benji, sahabat Bob? Sebelum gua lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Akhirnya penantian kita datang, sahabat Bob. Akhirnya Benjamin Pavard sudah mendarat di kota Milan karena Bayern Munchen sudah memberi izin untuk berangkat ke Inter, sahabat Bob. Silakan sahabat Bob lihat videonya. Benjamin Pavard langsung disambut oleh Ausilio, sahabat Bob. Dan bahkan nih video-video dia turun dari mobil dan penggemar Inter menyambut dia dengan sukacita. Ini luar biasa ya. Akhirnya Inter mendapatkan puzzle yang hilang. Bagaimana kemarin Inter mencari pengganti Skriniar, akhirnya Pavard mendarat. Walaupun Inter mengeluarkan uang kurang lebih sekitar 30 juta plus 2 juta. 32 juta dan Pavard digaji kurang lebih 5 juta bersih per tahun, sahabat Bob. Dan ini menurut gua apa yang dilakukan manajemen di bursa transfer ini, Inter nilainya 10, sahabat Bob. Ini ya tinggal bagaimana kita berharap dengan Pavard. Dia adalah pemain juara dunia 2018 bergabung dengan Toro, pemain yang berjuara dunia 2022 membawa Argentina. Jadi ini menjadi kombinasi yang luar biasa. Apalagi Pavard punya pengalaman di Liga Champion, pernah juara Liga Champion di Bayern Munchen. Ini pengalaman ini yang akan membantu Inter. Dan kita berharap nanti waktu melawan Fiorentina dia juga bermain, sahabat Bob. Nah, ini kemarin ada yang nanya, kok akhirnya kenapa Bayern Munchen nih bisa? Ternyata, sahabat Bob, kenapa akhirnya si Tuchel akhirnya melunak? Ternyata ayahnya si Benji telepon ayahnya si Tuchel. Dia bilang gini, lu ya jangan sampai lu kayak si Lukaku katanya, atau kayak si Samardzic katanya. Lu kasih tahu anak lu tuh, kita jangan sampai mencoreng lu, apalagi lu sebagai pelatih, kata dia gitu. Akhirnya si Tuchelnya melepas si Pavard. Itu intermezzo aja, sahabat Bob ya. Nah, kita dengan senang akhirnya mendapatkan Pavard. Ya, hari ini akan tes medis. Yang jelas dia sudah menginap di kota Milan. Bukan untuk Milan ya, bukan untuk si Melon, tapi untuk Inter, sahabat Bob ya. Ini luar biasa, bahkan ya kita sangat berseri-seri mendapatkan Pavard, dan keinginan Pavard untuk datang ke Inter itu juga lebih luar biasa. Dia mogok beberapa kali, akhirnya dia mendarat ke Inter, sahabat Bob. Ini perjuangan Inter untuk mendapatkan Pavard ini juga udah berlangsung sebenarnya 8 bulan ya. Kenapa? Karena di awal Januari Skriniar udah tidak memperpanjang kontrak dan Inter bergerak cepat untuk mendapatkan Pavard. Ternyata Januari tidak bisa karena Munchen tidak mau melepas, tapi dengan kegigihan Inter dan keinginan pemain ini sangat menentukan. Jadi memang Pavardnya yang benar-benar mau. Kenapa ya? Bahkan waktu dia di pesawat nih gambarnya ya, dia akan datang ya sebagai Interista. Tunggu aja, dia bilang gitu. Jadi ini keinginan dia untuk ke Milan tuh luar biasa ya. Kenapa? Karena ya Inter, bukan ke Milan, maksud gua ke Inter ya, tapi di kota Milan. Jadi Pavard ini benar-benar keinginannya besar untuk bergabung ya. Kita sebagai finalis Liga Champion, dan dia juga melihat bagaimana kekompakan Inter itu udah pasti gitu loh. Dan dia merasa punya harapan dan masa depan di Inter. Ya, semoga sukses, dan nanti kita tunggu foto resminya di piala-piala Inter, sahabat Bob. Nah, kemarin ya gua juga ada di video gua sebelumnya, yang 2 tercepat yang menjawab iya kedatangan Pavard datang ke Inter akan mendapatkan topi ini ya, 1, ini juga 1 gitu loh ya. Kita happy, sahabat Bob. Nah, kita beralih dulu sedikit nih, sahabat Bob. Jadi ternyata dengan kedatangan si Pavard 32 juta ya, 30 plus 2, dia adalah
pemain termahal ya, bursa transfer di 2023 untuk Serie A. Dia yang paling termahal, walaupun Pratesi tapi kan skemanya pinjam. Kalau ini Inter langsung store 30 juta ke Bayern Munchen, mungkin dengan dicicil atau apa, tapi yang jelas ini dia adalah pemain termahal. Menurut gua worth it ya kalau dia menjadi pemain termahal di bursa transfer ini di Serie A. Kenapa? Ya karena memang kualitasnya kita juga tidak ragukan. Semoga benar-benar sesuai ekspektasi kita, sahabat Bob. Nah, ini kan juga ada ya, si Lukaku kan juga udah nyampe di Roma. Dia dilulukan, ditunggu, di kedatangannya ada 5.000 penggemar gitu kan. Nah, ternyata kan ya kita tahu ya bagaimana dulu di musim kemarin juga Dybala juga dilulukan, tapi apa yang terjadi? Gua tadi baca podcastnya media-media Italia bahwa ya Roma tuh mempunyai nilai-nilai, tetapi mereka tidak punya identitas. Benar gitu loh. Dia tidak punya identitas diri. Nah, walaupun istilahnya Lukaku masuk ke sana dan duet dengan Dybala, ya kita itu tidak ada jaminan bahwa dia akan bisa sukses gitu loh. Apalagi Lukaku sejak keluar dari Inter dia tidak pernah sukses. Benar gak? Nah, ya kita juga berharap dia tidak sukses, untuk yang penting dia melawan Inter dia tidak bisa mencetak gol dan tidak bisa gacor. Itu aja sih sahabat Bob. Nah, sedikit ya sahabat Bob, kalau kita berbicara Lukaku ya, ternyata ya dengan bagaimana getolnya Inter untuk mendapatkan Lukaku di saat itu ya, bahkan sudah untuk menjadikan dia permanen, ternyata dia ditelepon tidak diangkat, terus juga manajemen menelpon tidak diangkat dan pesan tidak ada dibalas gitu. Ternyata dia lagi ada negosiasi dengan Juventus, dengan AC Milan, dan sekarang dia ke Roma gitu loh. Nah, sebenarnya nggak ada masalah, tetapi setelah manajemen memberitahu bahwa Lukaku seperti ini sikapnya, dan juga beberapa pemain yang men-SMS dan me-WA dan menelpon Lukaku juga tidak direspon. Akhirnya skuad Inter memblokir kembali striker Chelsea karena ini akan jelek ya. Karena dia punya attitude yang jelek dan juga akan mempengaruhi ruang ganti. Ya udahlah, lupakan Lukaku ya. Mau dia mau kemana, mau apa, yang penting Inter sekarang fokus dengan diri sendiri. Benvenuto Pavard ya. Kenapa gua di video-video gua sebelumnya selalu background gua Pavard, karena gua yakin dia akan datang ke Inter. Ternyata sahabat Bob sama ya, kita akhirnya Pavard datang ya. Oke, itu untuk Pavard. Nah, ternyata di hari pertandingan Inter kemarin juga Di Marco juga mendapat pujian karena dia mendominasi ya dalam kemenangan Inter. Bagaimana sayap kiri kita, bagaimana penetrasi dia ke kotak penalti, dan bagaimana crossing dia itu membawa Inter semakin hidup permainannya. Bahkan juga Dumfries di kanan juga bagus. Jadi artinya dia penampilan dia sekarang, bagaimana si Carlos Augusto, bagaimana cara mengalahkannya si Di Marco gitu loh. Ya yang paling penting ya cuman Di Marco kan nggak mungkin bermain full ya. Sementara ya si Augusto bisa menggantikan. Nah kita lihat, nah jadi memang layak ya si Di Marco ini semakin gacor, dan kita tunggu gebrakan-gebrakan dia. Ini sedikit yang dibilang Hakan juga kemarin ya. Skuad Inter memiliki perpaduan yang tepat antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Ya kita melihat ya pemain-pemain Inter sekarang rata-rata pemain-pemain muda. Yang pemain tua itu kalau nggak salah ada Somers, terus juga ada Stefan De Vrij, terus ada Acerbi, ada Darmian ya yang berusia 30 tahun. Nah selebihnya itu usia muda. Ya yang paling senior si Hakan 29 tahun ya, Mkhitaryan juga usianya udah 33 tahun dan termasuk dua striker baru Inter gitu. Tapi perpaduan antara pemain-pemain berpengalaman dengan pemain muda, inilah kekuatan Inter. Dan bagaimana kita bisa melihat pemain-pemain senior ini bisa membantu pemain-pemain muda untuk berkembang dan menyerap ilmu-ilmu pemain-pemain senior gitu. Nah ini yang terjadi ya. Semoga aja benar-benar Inter kali ini benar-benar bisa membuat Scudetto dan Liga Champion. Jadi nah ini yang dibilang, ini Casano tumben bener nih komentar dia gitu loh. Dia bilang gini, Inter stratosfer, dia tidak pernah menderita bersama Cagliari, dia bilang gitu.
Dari awal hingga akhir mereka mendominasi jauh dan luas. Nih waktu pertandingan melawan Cagliari. Mereka tidak pernah menderita kecuali aksi terakhir Azi. Tetapi Sommer melakukan penyelamatan yang bagus dan Inter menguasai bola. Mereka tidak pernah membiarkan Cagliari memulai kembali. Mereka mempunyai intensitas, kualitas, dan ide permainan. Inter adalah tim yang membuat saya lebih terkesan dalam 2 pertandingan pertama melawan Monza dan juga Cagliari. Tak mudah bagi Cagliari, ya bahkan mampu mencetak 4-5 gol. Nah, terus Thuram juga memainkan permainan yang bagus. Ya, saya sudah bisa melihat dengan lebih baik dan dia juga membantu Dumfries. Jadi Inter adalah tim terkuat dan mereka tidak akan salah tahun ini. Tidak peduli apakah ada yang salah atau tidak, kata Cassano. Tumben benar ya. Ya semoga aja seperti yang dia harapkan. Ya kita juga melihat bagaimana Inter memang semakin bagus. Terus juga bocah baru Inter seperti perpaduan antara Lukaku dan Dzeko dalam kemenangan Cagliari. Ini Thuram ya, walaupun dia belum mencetak gol, ya kita tetap percaya dia akan mencetak gol. Apalagi ya teman dia Benji sudah masuk ke Inter, dia juga makin semangat sahabat Bob. Nah terus ini jadi cepat atau lambat sebagai seorang penyerang, Thuram harus menunjukkan bahwa dia tahu mencetak gol ya. Namun untuk saat ini menurut Gazeta, Thuram menunjukkan bahwa dia cocok dengan tim dan memberikan apa yang dibutuhkan. Seperti Lukaku, Thuram tidak segan-segan menggunakan kecepatan dan kemampuan menggiring bolanya untuk menyerang lini pertahanan. Dan seperti Dzeko, Thuram terlihat sangat nyaman berkeliaran di lapangan untuk mendapatkan bola. Kemampuan teknis pemain asal Bosnia itu ketika turun lebih dalam dan menciptakan serangan berlebihan telah menjadi bagian penting dari gaya permainan Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi. Oleh karena itu, kemampuan Thuram dalam mereplikasikan terlihat sangat menjanjikan. Jadi ini Thuram ini seperti gabungan antara Lukaku dengan Dzeko. Ini benar. Nah, tinggal kita tunggu aja gol-golnya dari si Thuram, sahabat Bob. Jadi ini benar-benar berita yang menjanjikan buat kita. Terus juga kita akan lihat bagaimana Benjamin Pavard nanti tes medis dan resmi, dan kemungkinan sore ini waktu Italia dia juga akan berlatih. Tapi ini gua benar-benar happy sahabat Bob ya. Kita hanya pengen bahas Benjamin Pavard, Benji ya. Kenapa? Ini luar biasa ya. Ya, terima kasih buat ayahnya si Tuchel ya, dan ayahnya si Pavard berperan di sini gitu loh. Ya, jadi kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga dengan sudah ditutupnya bursa transfer Inter dan Inter sudah mendapatkan semua pemain yang diinginkan. Semoga Inter kita selalu tetap semangat dan menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.